itu tadi, laporannya kan nggak nyampe kan ke kalian kan. Yang kalian dengar cuman bahwa Israel kejam. Tadi ya, si Netanyahu bilang, negara mana yang lagi perang masih ngirim makanan buat musuhnya, cuman Israel saja. Rusia apakah kirim makanan buat Ukraina? Apakah Arab Saudi kirim bala bantuan makanan kesehatan buat Yaman? Enggak, hanya Israel saja. Itu masih dikutuki. Berarti betapa bangsatnya ini Prancis, ya betapa bangsatnya Inggris dan Kanada. Betapa bangsatnya negara-negara yang masih berkata Israel ini jahat dan Hamas itu yang benar. Betapa bangsatnya negara-negara ini, seperti termasuk Indonesia yang tiap hari ngutukin Israel. Makanya nggak heran kalian kere. Aku yakin nggak bakal maju Indonesia, saudara, selama masih ngutukin Israel. Bukan karena bahasa pilihan Tuhan, nggak ada urusannya, saudara. Ini masalah kewarasan berpikir. Nah, makanya lihat ya, Inggris sekarang dikuasai sama Islam. Rasain lu. Tidak Oke, mengganggu. udah kemana-mana nih. Oh Nah, ya Pak, sorry Pak. ya. Oke, fokus ya. Terbawa lah suasana. Oke. Sorry. Ya, oke, kita kembali ke tema kita ya. Ini saya sambil coba cas dulu punya saya iPad, saya baru nyampe rumah lagi. Ya, ini saya Ompung Toba dan yang lain nggak ada yang ini nggak datang ya. Ompung Toba dan Pak SK ini belum masuk. Jadi intinya saudara ya, yang ditantang oleh si Benyamin Netanyahu ini adalah menggugah kesadaran dari negara-negara yang munafik ini ya. Bagaimana negara-negara yang munafik ini, mereka ketakutan ditekan oleh Islam. Bagaimana orang negara-negara yang munafik ini bukannya mempertanyakan pembunuhan 344.000 orang di Yaman dengan 20 juta pengungsinya, dan mempertanyakan ya mengapa Prancis terlibat di sana, tapi malah mempertanyakan ya kenapa Israel membunuh 50.000 orang yang sebenarnya bukan tujuannya Israel membunuh mereka, tetapi mereka dipasang untuk menjadi tameng hidup. Itu namanya collateral damage ya, yang bukan disebabkan oleh Israel tetapi oleh Hamas. Sementara Hamasnya bersembunyi di dalam gorong-gorong, bersembunyi di dalam rumah sakit, bersembunyi di dalam sekolah-sekolah, bersembunyi di dalam masjid-masjid, bersembunyi di dalam gereja. Bahkan gerejanya saja bekerja sama ya saudara ya, karena takut. Bukan pendetanya mau kerjasama, tapi takut. Kalau Anda lihat, ya hanya sedikit gereja yang ada di Gaza, dan itu pun dipersekusi, ya. Tetapi itu tadi, laporannya kan nggak nyampe kan ke kalian kan. Yang kalian dengar cuman bahwa Israel kejam. Tadi ya, si Netanyahu bilang, negara mana yang lagi perang masih ngirim makanan buat musuhnya, cuman Israel saja. Rusia apakah kirim makanan buat Ukraina? Apakah Arab Saudi kirim bala bantuan makanan kesehatan buat Yaman? Enggak, hanya Israel saja. Itu masih dikutuki. Berarti betapa bangsatnya ini Prancis, ya betapa bangsatnya Inggris dan Kanada. Betapa bangsatnya negara-negara yang masih berkata Israel ini jahat dan Hamas itu yang benar. Betapa bangsatnya negara-negara ini, seperti termasuk Indonesia yang tiap hari ngutukin Israel. Makanya nggak heran kalian kere. Aku yakin nggak bakal maju Indonesia, saudara, selama masih ngutukin Israel. Bukan karena bahasa pilihan Tuhan, nggak ada urusannya, saudara. Ini masalah kewarasan berpikir. Nah, makanya lihat ya, Inggris sekarang dikuasai sama Islam. Rasain lu. Ya kan? Kanada dikuasai Islam, Prancis dikuasai Islam. Ya rasain lu. Nggak berdaya sekarang ditekan sama Islam. Nggak berdaya sekarang. Ya, Prancis lihat kotor sekarang. Kamu lihat Inggris, kamu lihat Kanada, brutal saudara ya. Kamu lihat Belanda ya kan? Walaupun Islamnya merajalela, ya kemarin ada pembunuhan di Off-the-Road ya. Mereka cek
gitu ya, pembunuhan massal gitu ya, pembunuhan massal, beberapa orang membunuh itu ya, sehingga korbannya ada 3 itu korbannya. Ya, tapi tetap terkendali, cek 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 cek, singkirkan, keluarkan, pecat semua, bubarkan semua. Hebat ya. Karena apa? Karena tidak takut dengan teroris. Tapi Prancis, Kanada, Inggris sudah dikuasai oleh Islam. Kalau Netanyahu bilang seluruh dunia lawan beneran, itu nantang beneran ya. Siapapun yang menjegal, yang berdiri di depan kami, kita tabrak. Siapapun yang menginginkan two-state solution, ya sudah kita kasih kesempatan, katanya Netanyahu. Sudah saya kasih kesempatan itu Gaza. Nyatanya apa yang kita dapat? 1.200 orang dibunuh. Ya, sudah kita kasih kesempatan loh. Gaza itu memerintah dirinya sendiri. Negara mana ya yang lagi perang masih kudu suplai listrik, suplai air? Hanya Israel, saudara. Masih suplai listrik, suplai air pada musuh-musuhnya. Kurang baik apa itu? Nah, ini kan anomali kan? Perang di seluruh dunia dari zaman perangnya Nebukadnezar zaman kuno sama Mesir sampai dengan dari perangnya Nimrod sampai dengan perangnya hari ini, ya, tidak ada negara satupun di dunia yang memberi makan musuhnya. Hanya Israel, saudara, yang lagi perang memberi makan musuhnya. Cuman Israel, ini kan kodok aja ketawa, saudara. Ya kan? Hanya Israel yang lagi perang, ngirim makanan ke musuhnya, ngirim air, ngirim listrik, ngirim kesehatan. Hanya Israel yang lagi perang, mau ngebom, kasih selebaran dulu, mau kita bom ya, kita kasih tahu dulu ya. Cuman Israel, saudara. Nah sekarang kalau bisa ada 50.000 orang mati, kan sudah dikasih tahu, salahnya siapa? Lalu siapa yang menyalahkan Amerika ketika ngebom Jerman? Wah, berapa puluh ribu itu. Nggak ada yang menyalahkan sampai hari ini, nggak ada, saudara, yang menyalahkan. Waktu Amerika ngebom Nagasaki, Hiroshima, nggak ada yang nyarahin kan? Kenapa? Karena itulah kemunafikan. Ya kan? Justru malah dielu-elukan. Jadi sebenarnya kalau sama Netanyahu dihajar sekarang habis, harusnya kalau menurut saya Netanyahu tidak perlu mendengarkan PBB, tidak perlu, hajar saja. Selesai toh nanti mereka akan diam sendiri. Ya, seperti contoh saya ya. Banyak orang mengkritik saya, wah begini, saya diam saja, kita kasih makan terus. Ya kan? Sementara yang kritik saya, yang maki-maki saya, yang hina saya, semua udah pada nggak karu-karuan. Kita tetap kasih makan, kita tetap fokus. Ya di Belanda kita baru buka komunitas baru, orang yang mengkhianati kita, ngelendengin kita, ngerasani kita nggak urus. Nanti kalau sudah jadi mereka juga diem. Kita coba, yang penting kita sudah ngerangkul, mereka nggak mau, ya udah kita jalan sendiri. Ya, dan itulah yang namanya Israel menantang seluruh dunia. Yang benar adalah jalan dulu. Kamu mau dengerin orang lain, kamu nggak kelar Israel. Makanya saya bilang salah ya, Israel kalau sampai dengerin orang-orang ini salah. Menurut saya, Netanyahu dan seluruh Israel harus jalan, selesaikan. Sampai tuntas, sampai Hamas itu habis semua. Yang penting negaramu aman, seluruh dunia nanti diem. Yang menang nanti yang nulis sejarah. Ya, Indonesia mah aku tuh kupret, nggak usah didengerin. Indonesia ini cuman tahi, cuman kermi di dalam silit, saudara. Indonesia ini nggak usah didengerin. Ya, aduh, cuman kermi di dalam silit. Hari ini saya lihat ada video di semua stasiun kereta api di India ya. Ada benderanya Palestina, bendera Pakistan, dan bendera Bangladesh ditaruh di jalan terus diinjek-injek sama orang ini yang lewat semua itu ya. India ini bener-bener ya, India itu bener-bener pro Israel. Kenapa Indonesia tidak dengarkan India ya, malah dengarkan Palestina? Kan negara yang juga mengakui kemerdekaan Indonesia kan India. Yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Kemarin kita sama-sama lihat di ChatGPT, mengapa para Habib ini tidak tertarik dengan Yaman? Karena ternyata tidak ada makna politisnya apa-apa. Mereka lebih suka teriak-teriak Palestina. Yang padahal Palestina itu adalah bagian dari Syiah, Gaza itu kan. Sudah terang-terangan bagian dari Syiah. Yang mendukung kan hanya Iran. Dan padahal kalau itu dibiarkan, maka Iran akan merajalela Syiah, negara Syiah ini. Ya, ini kan kemunafikan lagi kayak yang baru kan. Kemunafikan baru bagi negara-negara
Islam ini, termasuk terutama Indonesia. Malaysia saja nggak gencar-gencar amat ya belain Palestina, belain Hamas. Malaysia itu nggak kejar-kejar, hanya di Indonesia ya, yang begitu munafik, udah kere, itu tadi ya. Orang mah kalau orang kere kumpulnya sama orang kere ya. Saya ngamatin ya dari dulu ya, orang kere kumpulnya sama orang kere. Orang pecundang ya kumpulnya sama orang pecundang. Ya. Nah, oke, itu sedikit tambahan dari saya supaya jangan kemana-mana. Ingat, kita fokus ya. Ada yang mau lanjutkan lagi? Boleh ya, silakan Raisen, Pak Permesta boleh lanjutkan lagi, Pak Andi dan yang lainnya. Cuman fokus ya. Tadi langsung saya cut kalau begitu udah kemana-mana langsung saya cut. Silakan Permesta. Ya, Hmm. ya teman-teman